Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma adnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi ahtuni mahabbataka wa mahabbataka. Yang saya hormati juga kita muliakan guru kita semua, sesepuh dari Program Biak Karomah, juga sahabat saya yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang saya banggakan semua yang menyaksikan mengikuti kajian ini, kajian rutin setiap malam Jumat, dan kita sengaja menyelenggarakan acara kajian rohani pada malam hari ini dalam rangka bersilaturahmi, menambah kekeluargaan dan juga menambah kedekatan. Dan kebanyakan orang-orang malam Jumat sibuk dengan kegiatannya masing-masing secara pribadi dan keluarga. Tetapi di padepokan ini menjadwalkan rutinitas kajian pertemuan untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan padepokan ini senantiasa membawa berkah, membawa manfaat, khusus kepada para muhibin, para pecinta, umumnya kepada kita semua. Dan kita doakan juga keluarga dari Majelis Soli selaku sesepuh di padepokan ini, semoga diberikan panjang umur, sehat, lahir batin, keluarganya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita bertawasul kepada para aulia, kepada para ulama, para kiai, para pendahulu kita, para pembawa agama yang ada di sekitar Sidoarjo khususnya, dan kita juga bertawasul berhadiah kepada muassis Nahdlatul Ulama supaya kita mendapat keberkahan dunia kita akhirat. Ibtiqa'u mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Berarti Nabi Mustafa wa Habibul Murtada wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti iswani hilang dia yang mursalin wa iya ilah syuhada wa sholihin wa ibadah kali bintuki minal Allah alhamdulillah wa syuhada hadisin wa syuhada fasir asabati syuhada hakikin wa tabi'in sama yang dan berarti jami'an malakul kutubi lagi ta'alam wa alam wa ma'ala fatihim wa ta'ala alladhi alimin lak amdarakan lalim wa syuhada nas'aluka Allahumma bimujizatihim wa bistiqamatihim wa bisawhi amalihim wa bikaranatihim wa bima'unatihim Rasul maqasidina wa yasra'ina murjina wa akhra astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min asyarikil ardi ila rawadiha fi bariha wa bahriha
ahya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liaqribina wa auladina wa li asdiqaina wa li ahbabina wa liman jama'na hadina bisababil musujan darwa karena karena sadaya Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim wa qina darajatihim wa aslih dzurriyyatahum wa tahmahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhum hufatan min qarin wa la nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah wa tutqa alaihim bi yadika ya Allah bi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mudah-mudahan doa kita semua tawasul ini senantiasa diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa juga semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mewujudkan menjalankan apa yang Allah perintahkan agar senantiasa kita mengisi waktu, mengisi kekosongan, terus selalu berperan aktif menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan berpikir. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Di ayat yang lain, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal aswar wa la takun minal ghafilin." Di ayat yang lainnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayat surah Al-Fatihah. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menekankan agar senantiasa kita menghubungkan hati dengan Allah dengan cara berpikir. Dan dzikir inilah yang akan senantiasa menginstal ulang iman yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum." Sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Qala, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Perbaharuilah iman kalian. Sahabat merasa bingung waktu itu. Bagaimana caranya ya Rasul? Iman saya, iman kita, iman kami supaya tampak baru, senantiasa baru di hadapan Allah. Kata Nabi, perbanyaklah dari mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, kalimatul najat, kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Logikanya, kita punya barang, kita punya senjata, golok misalnya. Saya punya golok yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban setiap bulan haji. Dibuka, saya lihat setahun sekali. Sudah masuk bulan haji tanggal 1 baru saya lihat ternyata berkarat. Kenapa? Jarang digunakan. Itu baru digunakan kalau ada yang nyuruh. Jadi diasah, dibersihkan lagi, disiapkan lagi, baru senjata itu bisa digunakan. Nah, iman kita akan berperan, iman kita akan berfungsi. Apa fungsi iman? Menggerakkan anggota badan kita menjalankan perintah Allah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Jadi kita tanpa sadar, kenapa kita selalu semangat menjalankan perintah Allah? Ada giroh tersendiri tanpa kita sadar, karena ada pemicunya yaitu iman. Tanpa iman mustahil. Mas Hendra, jauh-jauh hujan-hujan, jauh di Junjung, di Sukahurip bisa hadir di tempat ini, itu dorongan iman. Sayyidina Ali mengatakan, harakatul ta'ati dalilul ma'rifah, kama anna harakatul jismi dalilul hayat. Orang bisa beribadah itu karena dorongan ma'rifat. Karena kalau sudah ma'rifat, kalau sudah bertauhid, pasti akan menggerakkan anggota badan untuk berbuat taat, berbuat ibadah. Kama anna harakatul jismi, seperti geraknya anggota badan, dalilul hayat, pertanda adanya kehidupan. Orang hidup pasti bergerak, orang hidup pasti ada aktivitas. Itulah logikanya. Kalau istilah HP, ya zaman sekarang sudah mudah untuk mengambil contoh.
Kalau HP baterainya sudah kurang 20%, biasanya memerah. Harus dicari obat tetes mata. Karena biasanya kalau sudah memerah harus ditetesi matanya. Jadi itu solusinya tidak ada selain dicas. Ada yang ngecasnya itu cepat mengisi karena memang original, chargernya yang bagus, cepat mengisi. Ada juga yang dicas tapi itu nambah-nambah, stabil saja. Bahkan ada yang selalu berkurang. Itu kenapa? Karena chargernya yang lokal, yang KW. Kalau cara berpikir kita asal-asalan, itu tidak akan nambah iman, tidak akan nambah semangat untuk berbuat ibadah. Tapi kalau cara mengecasnya, cara memperbaharui iman itu dengan cara berpikir yang maksimal, makanya di dalam thariqah itu diajarkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah secara khusus dengan gaya-gaya khusus, khas-khas tersendiri. Itu akan menguatkan iman yang sudah ada dan juga berpotensi beraktivitas secara maksimal. Makanya kita harus mengkhususkan waktu sehari semalam untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan para ulama tauhid menjelaskan di dalam kalimat tahlil la ilaha illallah terdapat 12 huruf. La-nya 2, lam dan alif. Ilaha 3, alif, lam dan ha. Jadi 5. Illa 3, jadi 8. Nama Allah 4. La ilaha illallah. Ditambah Muhammadur Rasulullah juga sama 12. Jadi 12 dan 12 huruf berjumlah 24, sedangkan jam sehari semalam 24 jam. Tidak boleh ada waktu yang tidak diisi dengan kalimat zikir, kalimat tahlil. Itu inti daripada berzikir kita kepada Allah yang maksimal, yang khusyuk, yang serius, yang punya guru tentunya, yang ada petunjuknya, yang ada kaifiatnya, supaya zikir kita itu tersampaikan. Zikir kita tersampaikan. Bahkan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, maka orang yang terbiasa dekat dengan Allah, kita akan mudah mendapatkan solusi dari setiap persoalan, dari setiap permasalahan, apapun yang kita butuhkan. Beda lagi dengan yang tidak biasa. Logikanya kira-kira kalau ada orang yang tidak dikenal datang kepada kita, memohon pertolongan secara langsung, tulungan abdi. Paling orang-orang bertanya, kamu ini siapa? Jadi harus membiasakan mendekatkan diri kepada Allah. Nanti jawabannya ketika saat-saat tertentu, setiap kita juga pasti ada permasalahan, ada persoalan. Saat-saat yang kita butuhkan, di sanalah Allah memperlihatkan pertolongannya, yang disebut dengan ma'unah. Nah, kembali kepada tugas utama kita untuk senantiasa terus berkomunikasi dengan Allah, baik itu secara zahir, secara lisan, ataupun secara batin melalui hati. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan waktu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya qadu najahil qaul. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu dengan dikeraskan melalui ucapan. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa. Sementara kita kan pelupa. Jangankan saat tidur, jangankan saat bekerja, mohon maaf. Jangankan kita sedang beraktivitas, sedang sholat saja, bayangan kita kemana-mana, apalagi di aktivitas yang lain. Jadi lebih banyak waktu kita lupanya kepada Allah ketimbang kita berzikir. Beda lagi dengan para anbiya. Makanya di dalam ilmu fikih yang tidak batal wudhu karena tidur hanya para anbiya. Kenapa? Para nabi itu tidur hanya matanya saja. Wa qalbuhu lam yanam wa ainu qad na'isat. Wa qalbuhu lam yanam. Hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Hatinya tetap online, terhubung, selalu berzikir. Beda dengan kita, matanya merem, hatinya lupa. Gitu. Apalagi kalau sedang ada dalam situasi panik, kita sedang punya kesibukan, punya aktivitas, ngobrol, ngopi, nah itu otomatis konsentrasi kita hilang. Nah, untuk menutupi kelalaian itu, di waktu-waktu tertentu kita harus bisa mengisi dengan cara berpikir memaksimalkan. Hanya di NU ada tradisi wiridan, pikir bareng wiridan. Nah, makanya mohon maaf, ini yang jarang wiridan bareng-bareng, itu syukur-syukur kalau semuanya sama.
punya cara tersendiri. Yang dikhawatirkan orang-orang awam, lihat teman-temannya yang lain pada khusyuk, itu pada sedang mujahadah, sedang muqarabah, sementara dia kepribadiannya beda, nunduk ya bukan zikir, bukan khusyuk, tapi malah susah dibangunin gitu. Malah tidur. Itu dikhawatirkan. Makanya di NU ada tradisi zikir bareng-bareng, doa bareng-bareng, wiridan bareng-bareng gitu supaya saling melengkapi. Nah, di waktu yang 5, waktu sholat yang 5 khususnya, kita harus memaksimalkan bacaan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih ada waktu istimewa ihya umma bainal isya'i, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Itu waktu sangat spesial sekali. Pokoknya di maghrib dan isya prinsipnya tidak ada aktivitas. Kamu sepenting apapun nanti dulu. TV matikan, HP matikan, suami sina ke masjid juga dimatikan. Ini penting ini. Ini penting. Jadi jarang orang yang mementingkan diri sendiri. Ini saya sedang mengajak berpikir ya kepada orang-orang. Banyak yang terobsesi dengan bisnis sekarang, terutama multi level nih jagonya. Multi level. Saya juga punya, namanya multi level pahala, bukan marketing lagi. Berangkat dari hadits Nabi, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ajrin fasawahu. Barang siapa yang memiliki pekerjaan yang baik diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut akan mendapat pahala baginya dan juga dari orang-orang yang mengikutinya. Artinya punya tambahan pahala. Nah, kenapa di multi level marketing orang selalu semangat, terobsesi semangat dalam berbisnis, mengajak teman-temannya merekrut supaya ikut bergabung karena melihat orang leader yang di atas itu sudah punya mobil, sudah umroh. Ya saya juga alhamdulillah sudah pernah umroh ke Pamijahan. Udah lebih dari 1 kali gitu. Ini banyak obsesi yang sangat tinggi karena melihat yang di atas. Coba kalau obsesi kita dibangun melihat status Kanjeng Nabi yang sudah dijamin dari surga. Status para sahabat imannya luar biasa. Para mujtahidin, para ulama, para orang-orang terdahulu dalam sirah nabawiyah, dalam cerita-cerita antara sahabat, dalam sejarah-sejarah para muassis, Nahdlatul Ulama, para salafun sholih, para pejuang. Kalau obsesinya kita bangun ke sana, kita akan semangat beribadah. Kalau dunia bukan tempat ujian, pasti diperlihatkan. Setiap kita punya 2 pilihan antara dosa dan pahala. Dosa berakibat neraka, pahala ya mendapatkan rahmat Allah dengan surga. Kalau sekarang ditampilkan, diperlihatkan seberapa banyak dosa kita dan berpotensi bergabung dengan para penghuni neraka, kita akan takut dan kita akan berusaha supaya menghilangkan dosa itu. Melihat pahala kita dibanding dengan pahala teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdahulu, kita belum seberapa, pasti akan kita kejar karena terlihat. Nah, orang yang bisa menyaksikan itu bukan orang sembarangan, hanya orang-orang tertentu, orang yang punya hidayah, punya taufik, pasti punya semangat yang luar biasa untuk mengejar, menutupi kekurangan, menambahkan kebaikan, obsesinya akhirat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah ada kalimat wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhir mereka meyakinkan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, para kiai, para penceramah akan adanya hari-hari pembalasan itu diyakinkan, diyakini kebenarannya. Bukan hanya isapan jempol, bukan hanya cerita, bukan hanya hayalan, perkiraan, tapi itu fakta yang harus kita imani, harus kita percayai, dan harus kita bangun, harus kita wujudkan dalam kehidupan, bahwa tidak ada lagi yang kita tuju dalam hidup itu lintigo imardotillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan itu Allah dan memohon syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh iya. Ini ada informasi, mohon maaf saya juga jarang mengunjungi tempat ini karena jarang diajarkan. Enggak kurang beliau selalu mengingatkan baik itu di grup ataupun melalui informasi di sini sudah ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kedekatan diri kita kepada Allah, mempermudah segala urusan dengan kegiatan rutin. Ada mujahadah setiap malam Jumat Kliwon ya. Itu hanya penanda saja. Di malam Jumat Kliwon itu ada kegiatan mujahadah. Ada lagi malam Selasa secara fisik yang mempunyai kebiasaan keahlian di bidang
bela diri, kita bisa berikhtiar di tempat ini tidak untuk apa-apa selain untuk berlatih dan memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan malam Jumat biasa kita ngaji santai lah. Ngaji santai ini bukan ngaji serius, saya juga yang ngobrolnya nggak ngerti nggak tahu ngomong apa. Yang penting kan saya udah ngomong, udah menyampaikan apa yang menjadi petuah fatwa daripada para ulama, dan saya berusaha mengikutinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi murid-muridnya para ulama, dan kita juga yang membenarkan. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah juga taufik dari Allah. Itu pesan saya. Yang paling akhir sekali, mohon kepada para pemirsa, para penyimak, di like, di subscribe, share, mudah-mudahan ini bermanfaat, membawa kebaikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf pasti banyak kekurangannya. Akhir qauli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.